saatnya mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. kita dengarkan kabar IKN hari ini. Ya, pendengar, untuk mengetahui apa sajakah kabar terbaru dari IKN Nusantara, kami akan terhubung bersama dengan presenter dari RRI IKN, yakni ada Femi Sareora. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Femi, salam sehat, apa kabar? Selamat siang untuk Andela dan juga untuk pendengar semua. Puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik nih dari IKN. Bagaimana di Jakarta nih Andela? Luar biasa, kami semua di studio dalam keadaan sehat juga ya. Semoga juga pendengar kita di seluruh penjuru negeri dalam keadaan sehat juga. Baik Femi, topik yang kita juga akan bahas di siang hari ini adalah terkait adanya kabar Nusantara Logistik ya, yang juga dihubungkan oleh Pos Indonesia yang nantinya akan melayani kebutuhan di IKN. Nah ini bagaimana mungkin juga penjelasan terkininya ya dari wilayah IKN untuk kita semua. Baik, terima kasih Andela. Untuk Nusantara Logistik Hub Pos Indonesia ini saat ini sudah melayani ya kebutuhan untuk masyarakat di sekitar IKN Ibu Kota Nusantara, di mana Nusantara Logistik Hub ini atau NLH ini sudah diresmikan atau dilaunching oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2024 lalu. Dan ini merupakan kerjasama Pos Indonesia dengan PT Bina Karya Persero selaku badan usaha dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, kerjasama ini dibangun ya untuk pelayanan kurir dan juga logistik Nusantara. Dan lokasinya di HPK sini ya, di Hunian Pekerja Konstruksi, dekat nih dengan kantor RRI ya. Okay. Tapi letaknya di Site 2 nih. Kalau di RRI kantor bersamanya di Site 1B. Dan untuk hadirnya Nusantara Logistik Hub Pos Indonesia di IKN ini merupakan dukungan dari pemerintah atas pemindahan Ibu Kota Nusantara, di mana ini untuk memudahkan logistik yang akan dilakukan dari dan keluar Ibu Kota Nusantara ini sendiri. Dan ini juga menjadi pusat logistik modern yang terintegrasi, menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia, kemudian juga sampai ke dunia ya, dengan beberapa layanan yang diberikan, yaitu untuk pelayanan logistik dalam dan luar negeri, domestik maupun internasional, kemudian pengiriman uang, kemudian juga untuk layanan asuransi ataupun cicilan ya, bayar BPJS, bayar listrik, air, beli pulsa, itu bisa nih dilakukan di Nusantara Logistik Hub ini, yang saat ini dilayani oleh 2 orang dengan waktu operasionalnya ini kalau hari Senin sampai dengan Sabtu itu dari jam 7.15 WITA sampai dengan pukul 20 WITA. Sedangkan kalau hari Minggu itu dilayani atau membuka pelayanan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Jadi setiap hari ini terus beroperasi ya, meskipun dengan 2 pegawai yang saat ini ditempatkan di kantor cabang pembantu Pos Indonesia Nusantara ya. Ini melayani untuk IKN, kemudian di daerah sekitar itu di Kecamatan Sepaku, Samboja, Petung, sampai di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan juga hal yang menarik ini Andela ya, yang bisa saya sampaikan bahwa selain untuk memudahkan pertukaran atau pengiriman logistik maupun dokumen di berbagai daerah di Indonesia ataupun ke dunia, ini juga menjadi salah satu cara peningkatan efektif dan efisiensi logistik nasional, di mana ini merupakan teknologi terbaru dan juga infrastruktur modernnya nih, dimana juga dalam Nusantara Logistik Hub ini diusahakan ada konsolidasi dari berbagai pengusaha logistik, sehingga untuk jasa untuk emisi karbonnya ataupun untuk ramah lingkungannya ini bisa diimplementasikan nih Andela. Karena kalau misalnya masing-masing penyedia jasa ini dengan kendaraannya masing-masing, 10 penyedia jasa 10 kendaraan, ini juga akan memberikan polusi Andela ya. Tapi kalau terkonsolidasi, terintegrasi, ini bisa mengurangi polusi ataupun juga emisi karbonnya. Dan untuk Nusantara Logistik Hub ini memang pada saat ini sedang melayani untuk pengiriman logistik ataupun dokumen dari kementerian, lembaga, badan, ASN, TNI, Polri yang
yang sudah mulai nih untuk berpindah perlahan-lahan. Iya benar, ke IKN ini. Dan saat ini memang sedang dirancang konsep ada warehouse-nya atau gudang penyimpanan untuk barang-barang dari para penghuni IKN pertama kalinya yang akan pindah di September 2024 nanti, Andela. Baik. Nah, Femi juga sejauh mata memandang begitu ya. Apakah juga sudah terpantau begitu ketika ada kendala yang dialami juga oleh Pos Indonesia dalam pengiriman begitu ya menuju ke IKN ini. Nah, ini bagaimana mungkin pemantauannya? Nah, kemarin kebetulan sempat juga ke lokasi ya, ke kantor Pos Indonesia cabang Sepaku ini. Memang kalau kendalanya waktu ya, untuk estimasi pengiriman itu dari IKN ini menuju ke berbagai tempat minimal 7 hari. Namun kita tidak tahu maksimalnya karena tergantung dari jauh dan dekatnya sebuah wilayah ya. Kemudian karena memang 2 orang, jadi terkadang agak lama nih untuk pengantaran barangnya. Iya betul. Tapi yang menarik nih Andela ya, bahwa kalau calon pelanggan yang sibuk nih, misalnya pekerja konstruksi ya, ada jadwal yang padat tapi mereka membutuhkan untuk mengirimkan barang ataupun mengirimkan uang, mereka bisa dijemput nih. Jadi ada sistem pick up. Iya betul. Ada sistem pick up yang dilakukan sehingga tinggal mengontak ke nomor yang sudah disediakan layanan servisnya, kemudian dijemput nih untuk barang-barang ataupun logistik yang akan dikirimkan nih. Oke, baik. Berarti sejauh ini juga masih terpantau aman, tidak ada juga kendala yang cukup berarti gitu ya. Memang kalau untuk pengiriman ke wilayah Kalimantan itu kan memang juga kendala waktu merupakan hal yang sudah lumrah begitu ya, Femi ya. Ya, betul sekali. Dan nanti di bulan Juni ini Andela ya, Pos Indonesia juga akan mensupport IKN dengan pengiriman Memorial Park yang nanti akan dipasang di IKN. Dan untuk kerja pertama kalinya Pos Indonesia di IKN ini sendiri kemarin adalah dengan pengiriman bilah sayap Garuda ya di kantor Presiden yang dimulai dikirimkan dari 2023 kemarin dan sudah selesai di 17 April 2024 kemarin nih. Ini merupakan sebuah kesuksesan besar ya untuk PT Pos Indonesia, di mana ini mereka merasa bahwa kerja pertama mereka berhasil di Ibu Kota Nusantara dan mereka masih berusaha untuk terus melakukan joint delivery system ya. Ada konsolidasi yang dilakukan untuk para penyedia ataupun pengusaha logistik untuk bisa bersatu dan mengurangi biayanya nih Andela ya. Ketika biayanya ditekan, otomatis biaya logistiknya juga ini akan sedikit lebih murah. Dan untuk biaya pengiriman saat ini ya, untuk keluar daerah dari IKN itu ke daerah mana saja, harga per kilogram itu Rp39.500. Sedangkan untuk barang atau logistik yang beratnya di atas 10 kg itu disarankan untuk masuk ke pos logistik yang mana lebih murah lagi nih, biayanya tuh hanya dikenakan Rp1.000 per kilogram. Iya betul sekali. Siap-siap. Terakhir Femi, ini bagaimana juga dengan cuaca terkini di IKN pada hari Senin ini? Sekarang ini cuacanya sudah mulai panas ya, meskipun 4 hari kemarin ini hujan terus, semalam masih hujan sampai pagi. Ini sekarang agak cerah karena mungkin rencananya dalam waktu dekat ya. Hanya belum tahu estimasi kapan, karena Pak Presiden ya RI 1 akan datang ke IKN untuk melakukan groundbreaking ke-6 dalam sektor pendidikan. Informasinya tanggal 3 sampai tanggal 6, tapi kita belum tahu seperti apa informasinya. Masih tentatif nih. Kami juga akan terus mengupdate-nya untuk pendengar dan tentu juga akan dikabarkan ke Pro 3 RI di Jakarta. Siap, terima kasih. Kami tunggu kabar terbarunya dari KN Femi ya. Selamat bertugas Femi, salam dari Pro 3 di studio. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, salam Nusantara. Pendengar, demikian tadi adalah presenter dari RRI IKN ya, ada Femi Sareora yang juga sudah memberikan informasi terkait Nusantara Logistik Hub. Ini Pos Indonesia pendengar yang melayani kebutuhan di IKN Nusantara. Demikian kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.